Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kim Sarwahyudi, Magister Pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato penting mengenai kebahasaan, yakni krisis penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan di era globalisasi. Apakah teman-teman tahu apa itu era globalisasi? Tidak. Era globalisasi adalah suatu keadaan yang membawa perubahan pada segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang bahasa. Perkembangan bahasa yang semakin banyak membuat penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan mengalami krisis atau darurat. Mengingat hal ini sangat penting untuk keutuhan bahasa Indonesia di masa depan, maka saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara dan bahasa persatuan yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga identitas nasional dan pemersatu bangsa. Di era globalisasi, semakin berkembang pesat, teknologi dan informasi berdampak signifikan terhadap cara kita berkomunikasi. Pada media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan ataupun Facebook, kita seringkali menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, seperti penggunaan singkatan-singkatan yang berlebihan, penggunaan bahasa gaul ataupun slang, kemudian ada percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Adapun penulisan yang tidak sesuai dengan KBBI. Contoh singkatan yang berlebihan itu seperti penulisan BTTA untuk tidak tahu-tahu aja. Kemudian ada bahasa slang atau bahasa gaul seperti nongki, kui, mager, ataupun ada kata yang maha itu untuk menggantikan kata yang maaf atau minta maaf. Kemudian ada juga percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing seperti kita lagi talking nih. Kemudian ada juga penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti penulisan kata asing menjadi A6 atau 6 dalam bahasa Inggris menjadi asing A6. Fenomena ini tidak terjadi hanya pada generasi Z atau remaja yang sering menggunakan media sosial, tetapi kepada semua pihak yang menganggap remeh penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi krisis ini? Karena krisis ini semakin diperparah dengan masuknya budaya asing ke Indonesia, seperti penggunaan bahasa Inggris atau masuknya budaya K-pop. Jadi masyarakat menganggap penggunaan bahasa asing ini menjadi lebih modern. Cara kita yang pertama adalah meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, pendidikan berperan sangat penting karena
siswa-siswinya. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran masyarakat luas. Bagaimana cara mereka bermedia sosial, seperti kesadaran diri sendiri untuk menggunakan media sosial secara bijak, karena media sosial apabila digunakan secara bijak akan efektif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Akhir kata, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak menjaga dari sekarang, maka apa yang akan terjadi dengan bahasa Indonesia ke depannya? Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa kesatuan akan mengalami ketidakputuhan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga, dimulai dari diri kita sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, namun sebelum saya tutup, saya memiliki sebuah pantun. Jalan-jalan ke Belitung, beli semangka dan agar-agar. Janganlah galau dan jangan murung, mari berbahasa yang baik dan benar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.